Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Cek. Padahal aku gak mau menceritakan bagian ini karena kalian sangat berpikiran negatif nanti. Tapi berhubung bagian ini berhubungan dengan bagian selanjutnya, yaitu misteri di rumah kosong, ya sudahlah. Sepulang dari tempat Saiful malam itu, kami ke rumah dan langsung masuk kamar. Dan aku dengan Zoya tidur sekamar. Asik. Malam itu sebelum tidur, Zoya asik main-main sama patung kucingnya dan dia bilang imut. Sedangkan aku hanya memandangi batuku yang bentuknya sudah menjadi kecil dari sebelumnya. Malam itu kami tidur, gak ada keanehan, kejanggalan, apalagi perbuatan yang tidak-tidak ya. Sampai esok harinya, semua berjalan lancar saja. Pagi itu, kami makan bersama dan terasa sangat ramai karena dua anggota keluarga besar saling bertemu. Meskipun tidak semuanya ikut. Seandainya ikut, gak bakalan muat rumah itu. Selesai makan, Zoya minta izin mau minjam motor sama Alfian. Katanya mau ke kota Muntai. Dia diizinkan dan minta petunjuk arah jalan menuju kota. Dan dibuatkan sebuah peta di kertas. Maklum bro, HP gak ada Gmaps. HP gak ada mapsnya waktu itu. Ternyata Zoya ngajak aku juga dan nyuruh aku ganti baju dan bilang jangan lupa gelang sama batunya di bawah. Aku ke kamar untuk ganti baju dan ambil aksesoris, batu dan gelang ya. Lalu boncengnya di belakang. Zoya yang bawa motornya. Sesampainya di kota, dia ngajak aku ke tempat yang ada orang jual beli batu akik. Ternyata dia mau membelikan aku amban untuk menjadikan batuku sebuah cincin batu akik. Pantas saja malam itu dia menerima uang 100.000 dan bilang untuk perlu. Ternyata mau membelikan aku. Cukup perhatian juga dia sebagai teman. Kami bertanya dengan seseorang dan ditunjukkan sebuah arah, yaitu sebuah pasar yang katanya bertingkat. Di situ banyak orang jual beli batu akik. Sampai di sana, ternyata memang benar sangat ramai. Tahu sendiri kan bahwa tahun 2013 dan 2014 masa itu adalah masa batu akik sangat berjaya dan banyak digandrungi para kolektor. Berjalan-jalan melihat para penjual batu sampai di sebuah lapak yang penjualnya tidak biasa. Dia mengatakan bahwa semua batu yang dia jual itu sudah diisi khodam dan memiliki fungsi yang berbeda. Bahkan pembeli bisa request ingin batu yang tujuannya apa. Misal ingin kekayaan, nanti akan dibawa ke rumah untuk diisi. Besoknya sudah bisa diambil. Padahal seandainya mau berpikir ya, kalau beneran bisa kaya, kenapa dia masih jualan batu? Dia aja masih berharap dapat uang dari berjualan batu. Kenapa nggak dipakai sendiri aja? Hanya saja, soal dia bilang ada khodamnya, memanglah benar. Meskipun tidak semua batunya diisi. Ada batu yang berwarna merah. Aku tunjuk dan Zoya melihatnya. Di dalam batu itu ada diisi jin, api. Mungkin itu yang disebut banaspati. Aku kurang tahu jenis-jenis hantu atau jin. Jadi kalau aku salah sebut bisa diluruskan di komentar ya. Soalnya aku melihat bentuknya, bukan melihat namanya. Zoya bertanya, "Pak, ini batu apa?" "Oh, itu merah delima," kata penjualnya. "Gunanya untuk apa, Pak?" "Ini bisa melindungi diri dari kejahatan orang. Misal ada yang berbuat jahat dengan pemilik batu itu, tidak lama orang yang jahat itu akan jatuh sakit." "Berapa ini?" 2 juta saja. "Wah, mahal ya." "Harga sesuai fungsinya. Kalau begitu saya cari yang lain aja. Soalnya cuma mau beli untuk hiasan." "Oh iya, gak apa-apa." Sebelum Zoya pergi, batu itu dipencet sama Zoya dan makhluk di dalamnya hangus jadi abu. Lalu cincin akik itu diletakkan di tempatnya dan kami pergi.
bapak penjual itu tidak ada reaksi. Sepertinya dia hanya menjual, tidak bisa melihat dengan jin yang dia jual. Berarti ada orang lain di balik dia yang memperjualbelikan kodam. Tadi kamu apakan kodam batu itu? Aku bertanya pada Zoya. Oh, aku musnahkan. Kemudian aku pun menimpalinya. Ternyata kamu ini orangnya jahil juga ya. Semakin asik temenan sama kamu, bisa melakukan hal-hal yang gila semacam ini. Iya dong, soalnya jin tadi adalah jin yang berbahaya, kata Zoya. Tidak sepantasnya untuk dijadikan peliharaan atau simpanan. Ayo, kita lanjut cari penjual yang bisa bikin batu kamu jadi cincin, supaya kamu gak usah bawanya di kantong lagi, agar tidak hilang atau tercecer. Saat kami memilih-milih, ada seseorang menepuk pundakku. Aku tiba-tiba seperti mau tercabut roh tanpa sadar, dan ada lagi yang menepuk pundakku. Ternyata Zoya, dan kesadaranku normal kembali. Orang itu berpakaian batik hitam, seperti seorang dalang wayang. Di belakangnya kiri kanan ada dua makhluk hitam. Entah aku harus menyebutnya lucu atau menyeramkan. Soalnya bentuk makhluk itu berbadan tinggi, lebih tinggi dari manusia, berbulu hitam di seluruh tubuhnya, dari kaki sampai kepala. Dan yang membuatnya lucu itu adalah wajahnya tidak memiliki mata atau hidung, hanya memiliki mulut di tengah wajah. Seandainya dia punya hidung, maka mulut itu posisinya di hidung itu. Orang itu bertanya padaku, "Boleh saya lihat batu yang di kantongmu?" Ini. Aku mengeluarkan dari kantong celana dan memperlihatkan kepadanya. Ketika dia mau memegang batuku, Zoya menarik tanganku, seolah memberi isyarat. Jangan mau dipegang sama orang tadi. Soalnya, sebelumnya aku seperti tidak sadarkan diri ketika dia tepuk di pundak. Untung saja Zoya menepuk pundakku kembali. Mungkin waktu itu dia mencoba menggendam aku. Boleh jadi dia seorang dukun. Batunya mau dijual, kata orang itu. Maaf pak, kami kesini bukan mau jual batu. Oh, kalau mau dijual, saya akan beli 5 juta. Terima kasih pak, kami pergi dulu ya. Zoya menarikku pergi menjauh dari orang itu dan berjalan ke tempat lain. Kata Zoya, orang tadi sangat memiliki aura yang negatif. Banyak hawa jin jahat di sekitar tubuhnya. Mungkin dia dukun jahat. Sampai di sebuah lapak ada penjual yang menjual amban. Aku memilih salah satu yang cocok untuk dipasangkan di batuku. Ketemu satu yang bentuknya bagus. Aku minta dipasangkan. Saat bapak tadi memasang, datang seorang wanita yang berjalan dari arah belakang. Dia melihat ke arah batuku dan menawarnya. Cewek itu berkata, "Ini batu harganya berapa pak?" Kemudian penjual itu menjawab, "Batu ini bukan punya saya. Saya hanya memasangkannya saja." Itu punya saya," kataku. "Batu biduri bulan ini kalau saya mau beli dijual nggak?" kata cewek itu. Aku mendengar dia sebut biduri bulan, langsung kaget. Berarti cewek ini punya pengetahuan yang luas soal batu-batuan. Dan terlihat dia banyak memakai cincin akik di jari, serta memakai kalung dengan leontin batu besar berwarna hijau. Boleh jadi dia adalah kolektor batu. "Gak aku jual kak," kataku. "Ayolah, jual aja ya. Aku beli 12 juta, kata cewek itu. Gila, 12 juta itu bukan uang yang sedikit loh untuk sebuah batu. Aku memandang ke Zoya dan dia mengangguk seperti memberi isyarat, "Jual aja." Aku kemudian pura-pura tidak ingin menjual supaya harganya dinaikin. Begini kataku, "Tapi aku sayang kak sama batu ini. Dia sudah seperti anak yang aku lahirkan dan dibesarkan sendiri." Terlihat Zoya senyum-senyum mendengar perkataanku. "Kalau gitu, aku ganti kamu dengan salah satu batu kesayanganku. Bagaimana?" kata cewek itu. "Boleh lihat?" kataku. Dan cewek itu bilang, "Boleh." Dia memperlihatkan sebuah cincin dengan akik berwarna hijau yang sangat menyejukkan mata. Aku langsung naksir sama batu itu. Dia bilang bahwa batu itu adalah zamrud.
"Bagaimana? Suka?" kata cewek itu. Kemudian aku pun bilang, "Suka." "Kalau suka, kamu bisa miliki ini." Batu itu jadi milikku dan uang 12 jutanya juga aku berikan. Bukan hanya batu diganti batu. Wah, untuk banyak berarti aku. Memangnya kakak untuk apa batu ini? Kok berani beli mahal? Kata cewek itu begini, sambil mengeluarkan uang 100 ribuan yang diikat di kertas bertuliskan 10 juta. Kemudian menambahkan 2 juta bentuk 50 ribuan. Aku ini seorang kolektor batu akik. Aku suka dengan barang-barang yang langka. Kemudian aku pun berkata, "Tapi batuku ini sepertinya bukan batu langka. Aku juga dapat di hutan." Kata cewek itu kemudian, "Justru itu, aku melihat batu ini adalah batuan yang bukan dari bebatuan Indonesia. Lebih seperti bebatuan dari bebatuan Kaledonia. Aku gak tahu itu daerah mana dan negara mana. Batu ini sampai ke Kalimantan berarti memiliki sebuah sejarah yang cukup dalam. Dan ini termasuk hal yang sangat menarik bagi saya sebagai kolektor batu," kata cewek itu. Aku yang gak tahu apa-apa soal sejarah batu, bentuk batu, asal-usul batu, dan sebagainya, hanya bisa ya aja. Transaksi kami deal dan aku dikasih cincin yang sangat keren. Aku kemudian mengajak Zoya ke sebuah toko aksesoris dan membelikannya sebuah kalung. Saat itu, aku lihat-lihat kalung dan ketemu kalung magnet berbentuk bulatan kecil-kecil hitam. Namun buah kalungnya berupa kucing. Karena Zoya bilang suka kucing, aku berikan dia kalung itu sebagai kenang-kenangan. Sampai sekarang, sekitar awal tahun 2020 tadi, aku bertemu kembali dengan dia di Banjarbaru dan dia masih memakai kalung pemberianku. Setelah membelikan dia kalung, aku ajak dia ke sebuah tempat makan karena waktu itu sudah hampir tengah hari dan perut sudah mulai lapar. Setelah makan, kami pulang. Hanya saja, Zoya tidak berbicara kepadaku sepanjang jalan. Sangat berbeda dari awal berangkat tadi, yang bercanda-bercanda, ngomong macam-macam, dan aku mulai kepikiran. Jangan-jangan dia marah sama aku, gara-gara aku jual batu itu. Dia kan ngajak aku untuk membelikan sebuah cincin, supaya batunya bisa kupakai, tapi malah aku jual. Padahal waktu si dukun itu menawar ingin membeli, Zoya dengan tegas menolak. Aku benar-benar merasa bersalah. Tapi setelah aku pikir-pikir, waktu cewek itu ingin membeli, dia menunduk, seolah memberi isyarat untuk membolehkan. Aku jadi bingung saat itu. Pikiranku jadi kacau. Zoyanya juga aku ajak ngomong gak mau merespon. Aku beneran merasa bersalah sama Zoya. Cincin pemberian cewek tadi aku buang ke pinggir jalan, dan aku peluk dia dari belakang dengan erat sambil bilang minta maaf. Dia hanya melirik aku membuang cincin tadi, namun seolah tidak mendengar dan tetap fokus bawa motor. Di perjalanan, aku peluk dia terus sampai di depan gang. Aku lepasin pelukanku, takutnya dia ngira kami pacaran. Kan bisa bahaya kalau ada yang salah paham. Di rumah, dia kayaknya selalu menghindar setiap kali aku dekati. Sampai malam pun, yang biasanya duduk ngobrol di pelataran depan rumah, kali itu dia jam 8 udah masuk kamar dan tidur. Aku menyusulnya dan rebahan di sebelahnya, karena kami satu kamar. Dia yang asalnya terlentang langsung posisi miring membelakangi aku. Kayaknya dia marah besar kepadaku. Aku gak tahu lagi gimana cara minta maaf sama dia dan meredam amarahnya. Aku peluk dia dari belakang dan minta maaf. Kemudian aku gelitikin dia. Dia kemudian tertawa. Dia langsung membalikkan badan ke posisi terlentang dan aku langsung narik tanganku lalu kembali ke posisi tempat tidurku. Kalian gak usah mikir macem-macem ya. Aku cuma mau bikin dia ketawa aja teman-teman. Joy, kamu beneran marah ya? Iya aku marah. Maafin aku ya. Aku gak tahu kamu marah karena apa. Tolong kasih tahu aku. Kalau enggak, aku gelitikin lagi loh. Kamu tuh sangat mengecewakan, kata Zoya. Bukannya tadi kamu ngasih isyarat untuk menunduk ke Lala. Aku kira kamu setuju aku jual. Iya, saat dukun itu mau beli batumu, aku emang tidak setuju. Karena dia orang yang jahat. Pasti dia akan menggunakan batumu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena dia tahu batumu memiliki kesaktian yang tidak biasa.
Nah terus lalu kenapa kamu menunduk saat cewek itu mau beli? Karena dia hanya kolektor batu. Dia mengagumi batu itu dari sisi sejarah dan asal-usulnya, bukan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Berarti kamu setuju dong, kenapa marah Joy? Aku hanya kecewa karena kamu menerima pemberian batu dari dia. Kamu melepas batu pemberianku dan mengambil pemberian darinya. Oh, jadi karena itu kamu marah. Iya, aku gak suka ketika melihat pemberianku di nomor 2 kan dari pemberian orang lain. Seandainya kamu hanya menerima uangnya, bukan cincinnya, aku tidak akan kecewa. Ya deh, maaf. Aku janji gak akan kayak gitu lagi. Ya deh, lain kali kalau kamu kayak gitu lagi, mending kita gak usah berteman. Iya deh, janji. Zoya tiba-tiba berdiri dan narik tanganku mengajak aku keluar. Ini anak kayaknya udah kebiasaan main tarik tangan orang tanpa bilang alasannya. Woi, kita mau kemana lagi? Kembali ke tempat kamu lempar cincin tadi. Kita ambil cincinnya. Ah, gak usah aja. Kamu maafin juga udah senang. Aku gak peduli lagi dengan cincin itu karena pertemanan lebih berharga. Sayang juga kalau dibuang. Kelihatannya tadi batunya mahal. Oh ya udah kalau gitu. Tapi janji ya, jangan marah ya. Kami malam itu keluar dan kembali ke tempat aku buang cincinnya dengan mengendarai motor. Sesampainya di sana, suasananya sangat menakutkan dari waktu siang. Kebetulan, aku lempar cincin itu di depan halaman sebuah rumah yang kosong. Dan halamannya ditumbuhi banyak rumput yang tinggi. Kami cari-cari, tapi tidak menemukan cincin itu. Padahal jelas-jelas aku lemparnya agak jauhan ke dalam. Gak mungkin ada orang yang lihat kalau hanya sekedar lewat. Beberapa lama kami mencari, tiba-tiba ada teriakan bersuara. Tolong! Di dalam rumah tua kosong itu. Aku pun bertanya kepada Zoya. Joy, kamu dengar ada suara gak? Iya benar, ada orang minta tolong di dalam. Itu beneran orang gak sih? Masa malam-malam gini ada orang di rumah kosong ini? Kataku. Ya siapa tahu ada orang lagi diperkosa, kita bisa bantu. Apa? Bantu perkosa? Kataku. Aduh, malam-malam gini gak usah bercanda deh. Maaf. Biar kamu ketawa aja. Soalnya kamu dari tadi siang bikin aku salah tingkah. Ayo kita lihat ke dalam, kata Zoya. Kemudian aku menyalakan lampu kamera BB-ku. Zoya itu HP-nya BB seperti yang sudah pernah aku ceritakan. Dan masa itu kalau mau jadikan HP sebagai senter, ya nyalakan dulu perekam videonya, ya nggak? Kami masuk ke dalam dengan perlahan. Soalnya halamannya sangat banyak rumput. Takutnya ada ular atau nggak sengaja menginjak paku dan pecahan botol. Keadaan rumah itu sudah sangat tua, cuma rumah kayu. Dan kalian tahu sendirilah kalau rumah kayu lama tidak berpenghuni, bakalan banyak dinding yang copot karena lapuk. Semua jendelanya bolong, bahkan lantainya juga sudah sebagian hilang. Mau menginjakkan kaki harus hati-hati, takutnya keinjek bolongan lantai. Kami membuka pintu, pintunya berbunyi, menandakan sudah tidak berfungsi engselnya dengan baik. Keadaan di dalam sangat gelap dan memiliki banyak ruangan. Rumahnya cukup panjang, sekitar lebih 15 meter. Aku dan Zoya masuk sambil mendengarkan suara yang sesekali terdengar minta tolong. Namun seperti semakin jauh ketika kami berjalan. Tapi saat kami berhenti berjalan, suara minta tolong itu seperti semakin dekat. Aneh kan? Kami masuk lebih dalam lagi. Suaranya hilang. Tiba-tiba ada sekilas bayangan putih di hadapan kami masuk ke sebuah kamar. Aku pun berkata, "Apaan tuh tadi?" Zoya pun berkata, "Jangan-jangan orang yang memperkosa itu sedang beraksi di dalam kamar. Ayo kita lihat." Kamu serius mau cek? Mana ada sih manusia sangat cepat gerakannya? Ya memangnya kamu lihat ada sosok jin? Gak ada sih, kan? Tadi cuma lihat sebentar, mana bisa tahu dengan jelas. Sama, aku juga. Ayo masuk. Apa gak sebaiknya ditemenin sama pengawalmu aja ya? Ini tumben, kok mereka gak ikut kamu lagi sejak tadi pagi kita ke kota? Masih belum kelihatan. Begini kata Zoya, di istana sedang ada perjamuan. Salah satu putri dari kerajaan buaya yang ada di bawah jembatan Palangkaraya berkunjung. Jadi
Mereka mungkin tidak bisa menemani kita untuk beberapa hari ke depan. Oh, kamu gak ikut? Kan calon pangeran? Enggak, takutnya nanti putri itu naksir aku. Sambil senyum genit. Aduh, aku dengarnya jadi ingin mencicipi ketampananmu. So ganteng banget sih. Haha. Jadi orang harus percaya diri dong. Ayo masuk kita lihat. Kami terus melangkah menuju ruangan yang tadi terlihat ada bayangan. Ketika sampai, tidak ada siapa-siapa di sana. Cuma kamar yang berantakan dan sudah ditumbuhi rerumputan yang tembus dari lantai. Entah emang gak ada orang atau dia udah pergi karena kami ngobrol terlalu nyaring. Kami cek sampai belakang rumah, juga tidak ada orang. Karena dirasa tidak ada apa-apa, kami kembali keluar. Saat kami membalikan badan, deng-deng, ada pocong menggantung di salah satu pintu. Wajahnya sangat menyeramkan, warnanya hitam pekat dan matanya hilang sebelah, sedangkan sebelahnya seperti mau keluar. Bibirnya moyong terlihat membusuk. Dia bergerak-gerak ke kiri dan kanan di pintu itu, persis seperti jika ada sebuah kepompong yang disentil, maka akan berayun-ayun. Seperti itulah dia. Kami langsung lari ke depan. Ternyata dia sudah menggantung di depan. Aku teriak sangat nyaring karena benar-benar takut. Kami balik lagi ke dalam untuk lari ke salah satu kamar. Dia ada lagi di pintu itu. Entah kenapa sangat sial. Dari hutan merah tuh sampai sini kayaknya pocong aja yang menghantui. Pocong itu nendang Zoya dan Zoya terjatuh. Karena aku ada di posisi belakang Zoya, otomatis aku pun terjatuh ke lantai dengan posisi Zoya nindihin aku di atas. Hanya saja posisi kami sama-sama menghadap ke atas. Dari bawah situ aku bisa lihat sepertinya pocong itu tidak memiliki kaki. Soalnya di ikatan bawah itu nggak ada terlihat telapak kaki atau jari kaki. Mungkin dia buntung. Aku sangat ketakutan karena pocong itu berada tepat di posisi kaki kami. Hanya saja dia berada di atas sebab dia menggantung. Aku ketakutan dan ku peluk Zoya dan aku sembunyikan kepalaku di lehernya. Dia malah tiba-tiba bilang, cepet bangun dari sini. Aku jadi merangsang ini. Gila, di saat menegangkan kayak gitu sempat-sempatnya. Dia berkata macam itu. Aduh, toksik banget ini. Entah karena aku peluk terlalu erat atau karena gak sengaja nyium lehernya. Tapi kan itu gak sengaja. Lagian sama-sama cowok masa merangsang. Aduh, namanya orang lagi takut mana sempat mikirin posisi. Lagian kan dia posisinya di atas menindih aku. Itu udah pas untuk dijadikan tempat aku berlindung. Seandainya pocong itu mau gigit, setidaknya dia bakalan gigit Zoya. Karena dia yang di atas. Maklumlah, usia segitu masih labil. Jadi aku lebih mementingkan keselamatan sendiri, walau teman harus jadi korban. Oh ya teman-teman, ini cuma bercanda aja ya, buat seru-seruan. Oke, kita lanjut. Pocong tadi turun ke lantai dan berada tepat di kaki kami. Benar-benar kerasa kayaknya nempel di kaki. Aku udah gak peduli lagi mau Zoya merangsang atau apalah. Aku tetap sembunyikan kepalaku di lehernya. Ketika pocong itu agak miring, seperti ingin menindih kami, entah mau merasukin atau mau menggigit. Tiba-tiba dia bunyi. Aku kaget. Aku kira Zoya sudah digigitnya. Ternyata ada sebilah pedang menancap di pinggangnya. Melihat kejadian itu, aku sadar ada yang menolong kami. Aku langsung melepaskan peganganku ke Zoya dan cepat berdiri untuk berlari ke depan. Zoya masih dalam keadaan terbaring di lantai dan menatap ke arah pocong itu. Entah apa yang dia pikirkan saat itu. Aku kembali dan menarik tangannya untuk lari ke depan. Saat mau membuka pintu, pintunya terbuka dan ada pemuda masuk. Dia adalah pemuda yang sebelumnya aku ceritakan bertemu di gang, memakai baju zirah. Dia berlari ke arah pocong itu dan mencabut pedangnya, lalu menancapkannya lagi, cabut lagi, dan ditusukkan lagi. Entah berapa kali dia menusuk pocong itu dengan pedangnya dan si pocong seperti tidak ada perlawanan. Pemuda itu berkata, "Kalian bantu aku." "Bantu apa?" kataku. "Musnahkan pocong ini. Aku gak punya kehebatan seperti itu." "Kalau kamu?" nanya ke Zoya. "Iya, aku gak bisa konsentrasi kalau lagi takut." "Aduh parah, kalian ada yang bisa tali jiwa gak?" kata dia. "Kan itu ilmu untuk percintaan. Untuk apa kamu?" "Bukan, maksudku rantai pengikat yang selalu dibawa oleh pengawalmu yang dari kerajaan buaya itu."
kata pemuda itu. Aku sejenak berpikir, masa sih dia tahu bahwa pengawal Zoya itu dari kerajaan buaya? Dan anehnya lagi, dia bisa tahu bahwa salah satu pengawal itu memiliki sebuah senjata berupa rantai yang berapi itu. Padahal dia melihat baru sekali sewaktu berpapasan lewat di jalan gang waktu itu. Wah, benar-benar sakti nih orang. Zoya pun menjawab, "Nggak tahu, itu yang bisa cuma pengawalku." Tunggu, kamu tahu dari mana dia pengawalku? Pemuda itu pun menjawab, "Nggak penting itu, sekarang yang penting bagaimana cara memusnahkan pocong ini. Kalau begitu, ambilkan aku cincin yang ada dalam plastik yang ada di halaman itu." "Plastik yang mana?" kataku. "Coba kamu keluar, di halaman ada plastik jajan berwarna merah. Di sebelah botol aqua, aku lihat seperti ada sebuah cincin akik." Saat aku keluar dan mencari cincin yang dia maksud dengan petunjuk yang sudah dia katakan tadi, ternyata beneran ada. Dan parahnya lagi, itu adalah cincin yang aku buang siang tadi. Aku masuk ke dalam dan menyerahkan cincin ke dia sambil bertanya, "Kamu tahu dari mana ada cincin di dalam situ? Padahal tadi kami nyari lama gak ketemu. Ini cincinku yang hilang tadi siang." "Udah jangan banyak tanya, nanti pocongnya kabur," kata pemuda itu. Aku kembali duduk di samping Zoya, melihat apa yang dia lakukan ke pocong itu. Dia menusuk kepala si pocong dan pocongnya masih gak melawan. Pocongnya tersungkur di lantai dan dia mengarahkan cincin tadi ke pocong. Lalu pocongnya masuk ke dalam cincin. Kemudian dia menyerahkan cincin itu kepadaku. "Ini, ambil cincinmu," sambil melempar ke arahku. "Buatmu aja, udah gak tertarik aku sama cincin itu." Aku biarkan tergeletak di lantai. "Hahaha, ya sudah kalau gitu buat aku aja. Lumayan ini akik mahal." Aku baru tahu loh, ternyata zamrud itu bisa dipakai untuk mengurung jin. Entah cuma batu zamrud aja atau semua batu bisa. Tapi aku baru melihatnya waktu itu. Kami kemudian keluar dari rumah kosong itu dan berterima kasih karena sudah membantu menyelamatkan kami. Saat kami mau pulang, dia memanggil kami. "Mau kemana kalian?" katanya. Kemudian Zoya menjawab, "Pulang. Kalian baru aja aku selamatkan. Masa cuma bilang terima kasih?" kata dia. "Lalu bagaimana? Anggap saja cincin itu sebagai bayarannya. Kelihatannya itu cincin mahal kok," kata Zoya. "Aku bukan mau minta bayaran. Aku cuma mau minta bantuan kalian." "Bantuan apa?" kataku. "Temani aku ke desa sebelah." "Ngapain?" kata Zoya. "Bantu aku nangkap hantu. Bagaimana?" "Wah boleh. Hantu apa? Serem gak?" "Hantu suluh. Hantu kelapa api." "Wah itu bahaya. Kami gak mau ikut. Terlalu beresiko." "Masa kalian tega sama aku? Please kali ini aja. Sebenarnya aku sudah biasa sendiri. Tapi akan lebih seru kalau ada yang menemani," kata dia. "Tapi ini gak bakalan bikin mati kan?" "Haha, tenang. Aman kok. Cuma mungkin sedikit capek." "Oke lah aku ikut. Kamu gimana Joy?" "Ya aku ikut juga. Kan kita cuma bawa satu motor. Kalau kamu kesana, aku masa sendiri jalan kaki." "Oke, kalau begitu kita berangkat sekarang." Kira-kira penangkapan hantu suluh itu akan bagaimana ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Makasih Mas Jan.